warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, para pemirsa channel Ngaji Leluhur, kali ini kita akan mengunjungi sebuah situs, yaitu berupa air terjun yang oleh warga sini disebut air terjun Bongok, dan sebuah makam, yaitu makam dari Pangeran Singonegoro. Bagaimana keadaan dan lokasi dan ceritanya, kita ikuti. Ini masih bersama Mbah Rusmani. Rusmani sedang menyambut kita. Dia sedang menyedik-nyedikkan, memandang kepada kameramen. Ya, ini dari dekat harus. Ya, dia sedang berbuat sesuatu. Ding 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 ding. Terima kasih Mbak Ruswadi. Ding. Mantap. Sini. Ya, seperti inilah kelucuan dari Mbak Rusmani, saudara-saudara, teman pemirsa setia Ngajeni Leluhur. Lanjut dulur-dulur, kita akan melihat-lihat sekitar lokasi. Ya, ini ada pohon sangat besar sekali, lur. Ini kalau orang sini menyebutnya gedondong alas, lur. Pohonnya sangat besar. Semoga dengan adanya tayangan ini, saya tidak akan bosan mengajak kepada para pemirsa semuanya untuk tetap menjaga alam, karena kita hidup di alam ini, lebih-lebih para petani juga mengandalkan dari alam. Jika alam rusak, maka petani pun juga akan mendapatkan dampaknya. Ini kita lihat, ini namanya Gua Amben, lur. Sekarang agak longsor dan tidak terawat. Dulunya tempat ini sangat indah, tapi kali ini suasananya di dalam Gua Amben sangat tidak terawat, lur. Nah, kita nanti akan berjalan ke sana, dan tolong yang mau ke sini memperhatikan keselamatan, lebih-lebih pada saat hujan, karena jalannya ini begitu curam, lur. Nah, kita telah sampai di pohon jati kembar. Kata warga sini namanya jati kembar, lur. Dan di sini biasanya banyak kera-kera liar yang masih hidup, lur. Semoga saja warga sekitar sini khususnya bisa menanam pohon-pohon. Jika menanam pisang dan lain sebagainya, sisakanlah buat makhluk yang lain, karena mereka juga butuh makan seperti kita, lur. Kita saja kalau lesu itu bisa ngamuk, apalagi hewan yang tidak bisa bekerja, yang bisanya hidup ditakdir oleh Yang Maha Kuasa, bergantung kepada alam ini, lur. Dan jika teman-teman kok kebetulan ke sini, silahkan bawa pisang biar didoakan oleh Bang Kera yang hidup di sini, rezekinya luas dan panjang umur. Lanjut, lur. Mengenai makam Pangeran Singonegoro yang ada di tempat ini,
Beliau diyakini oleh warga sini sebagai keturunan dari kerajaan Pajang yang kala itu terjadi konflik. Dan ada juga beliau merupakan keturunan dari Mataram, dan ada juga yang meyakini beliau adalah keturunan dari Mbah Sunan Bejagung. Untuk pastinya semua membutuhkan penelitian. Yang penting menurut cerita yang ada di masyarakat sini meyakini dari kebanyakan mereka beliau adalah masih keturunan dari kerajaan Pajang yang kala itu ada konflik, dan beliau memilih menghindari konflik internal di kerajaan, memilih untuk mengasingkan diri dan sampailah di tempat ini bersama keluarganya. Menurut cerita warga, pada saat beliau sudah membabat hutan ini dan menempat di sini, bertempat tinggal di sini, beliau mempunyai seorang anak yang sangat cantik, dan beliau mengadakan sayembara bahwa siapapun boleh meminang putrinya asalkan bisa memenuhi syaratnya. Dan kala itu beliau mengadakan atau mengumumkan sayembara, dan beliau mengatakan bahwa siapapun yang mau meminang putriku harus bisa bermanfaat bagi lingkungan ini. Pada saat itu, setelah beberapa waktu, akhirnya datanglah seorang pemuda yang datang ke sini dan ingin meminang dari putri Mbah Singonegoro yang sangat cantik itu. Dan kemudian oleh Mbah Singonegoro Perjaka tadi ditanya, "Apa yang membuatmu datang ke sini dan ingin melamar putriku? Apakah engkau memenuhi persyaratanku?" Akhirnya si pemuda tersebut, seperti yang diceritakan warga, menancapkan kerisnya di beberapa tempat di tempat ini, dan akhirnya terjadilah sumber-sumber kecil yang sampai saat ini digunakan warga. Maka akhirnya Jogotowo dan putri Mbah Pangeran Singonegoro menikah karena dia memenuhi syarat seperti yang diajukan oleh Mbah Singonegoro. Dan dapat kita lihat dari sumber mata air yang ada di sini, sekarang kehidupan di sini masih segar bugar karena adanya air-air kecil yang ada di wilayah ini. Seperti itu ceritanya dulur-dulur. Dan nanti kita akan melihat dari Paseban. Kita akan melihat Mbah Rus. Ya, Mbah Rus sudah membuka matanya. Apakah kalian takut? Ya, Mbah Rus sedang, setelah mendelik-delik, dia mencoba bersemedi, mungkin untuk menenangkan pikirannya. Dan nanti kita akan melihat air terjun Bongok, yang mana di air terjun Bongok ini menurut cerita beberapa orang yang pernah berkunjung di sini itu masing-masing mendapatkan pengalaman yang berbeda, lur. Kadang ada yang menemui melihat wanita berpakaian putih, kadang melihat ular yang sangat besar, kadang melihat perkampungan yang rumah-rumah yang berdiri di atas batu kapur yang putih. Seperti itu, lur. Nah, ini kita sudah sampai di makam Pangeran Singonegoro. Nah, kita lihat masih sangat sederhana dan natural, lur. Semoga tetap lestari alam seperti ini dan bisa
merambah ke tempat lain, artinya ada pelebaran dan perawatan agar sumber air yang ada di sini tetap bisa mengairi pohon-pohon yang ada di sini dan khususnya bisa dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kita turun lur, kita akan menuju air terjun Bongok. Asal-usul kenapa air terjun ini dinamakan Bongok. Kala itu menurut sumber cerita yang kami dapatkan, Mbah Singonegoro mau menunaikan ibadah sholat dan ini merupakan tempat beliau berwudu. Mungkin kala itu sedang hujan dan beliau pergi ke tempat ini bersama sahabatnya untuk berwudu. Ketika menuruni tempat ini beliau terjatuh dan sampai jongkok. Kalau menurut bahasa Jawa ya tiba sampai jongkok. Akhirnya pada saat peristiwa itu tempat ini kemudian diberi nama air terjun Bongok, artinya tiba jongkok. Nah, mungkin seperti itu lur ceritanya. Maka ketika para pengunjung yang ingin berziarah ke makam Mbah Pangeran Singonegoro biasanya menyempatkan diri untuk berwudu di sini dan kemudian bertawasul. Demikian lur, kurang lebihnya apabila ada teman-teman yang mengerti ceritanya yang lebih detail silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Salam lestari alamku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.